baru, bos. Kamu kan banyak nipu-nipu, itu kutipu kau. Akhirnya diperlihatkan neraka. Kagetlah dia. Ya Allah, jangan, saya tidak siap. Malaikat berkata, kenapa kau tidak siap? 5 kali kau di SMS Allah, 5 kali kau di telepon Allah, kenapa kau tidak balas? Dia bilang, sudah habis pulsa. Dasar tukang tipu, malaikat juga mau ditipunya. Sekarang kau siap atau tidak? Saya put rohmu. Maka dia tampak ketakutan, dia tampak cemas, dipaksa keluar rohnya. Lalu malaikat mencelanya. Malaikat tidak mau. Jangan kau bawa ke langit, kotor rohnya, busuk bau, jangan bawa ke sini. Lalu ditanamlah jasadnya. Malaikat berkata, jangan, di sini ada jasad para nabi dan mujahid. Jangan, kami menolaknya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian keluar rohnya, mukanya seperti orang yang ketakutan, seolah-olah baru diburu anjing gila. Nah, itu tanda-tanda fisik tidak beres makin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan oleh khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Allah seolah-olah ingin menyampaikan kepada kita, wahai hambaku, Das'at Latif, kau lahir dalam keadaan Islam, kau khitan dalam keadaan Islam, nikahmu Islam, identitasmu semua tertulis Islam. Tapi hati-hati bos, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Siapa mereka yang ngakunya Islam tapi matinya kafir? Mereka yang selalu mengkonsumsi barang-barang haram. Jual bensin botolan, dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Begitu dikonfirmasi, kenapa kau tulis bensin murni padahal ada campurannya? Apa jawabannya? Kan istriku namanya Murni, jadi saya tulis bensin murni. Manusia boleh ditipu, tapi Allah maha tahu. Allah sayang kepada kita. Allah hadirkan Ramadan. Tujuannya apa? Agar kita terbiasa dan terlatih untuk menyeleksi makanan mana yang boleh dikonsumsi dan yang mana tidak boleh dikonsumsi. Jangankan yang haram bagi orang berpuasa, yang halal saja mampu kita jaga. Yang halal saja mampu kita jaga. Saya tanya Bapak Ibu, Bapak-bapak nih yang punya istri. Istri di rumah halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Tapi kalau jam 11 siang Ramadan, halal atau haram? Yang kau coba-coba bos, offside, kau kartu merah. Denda, berapa dendanya? 60 hari berturut-turut. Kalau malam, boleh. Mahasiswaku bilang, kalau pacar Ustadz, siang malam tidak boleh. Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Ribuan tahun yang lalu Allah sudah mengingatkan kepada kita, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Sebab apa? Allah tahu manusia akhir zaman nanti, dekat-dekat pilpres, dekat-dekat pilkada, banyak Islam pencitraan. Begitu mau pilpres, langsung penampilannya kalah ustadz, padahal dia kafir. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, masuk ke pesantren. Lebih bego lagi kita orang Islam cium tangan orang kafir. Allah berfirman, jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan yang itu musuh yang nyata bagi kalian. Allah sudah ingatkan kepada kita, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Ada enggak setan di tengah-tengah kita sekarang ini? Ada? Ada bos. Apa? Handphone. Itu setan, itu handphone. Orang sudah ceramah masih mendownload. Katanya mau pi itikaf, HP-nya terus dipegang. Simpan dulu HP bos.
Saya serius ini, simpan dulu. Selama kamu pegang itu HP-mu, masuk godaan setan. Masuk WhatsApp, balas lagi. Masuk WhatsApp, balas lagi. Akhirnya tidak dengar ceramah. Dan saudara-saudara sekalian, ayat berikutnya Allah jelaskan, musuh yang nyata bagi kalian adalah setan. Tapi kita umat Islam akhir zaman sekarang ini, siapa yang kita musuhi? Sesama Islam. Hanya metode dakwah kita kafirkan. Satu yang pakai celana di bawah mata kaki, satu di atas mata kaki, saling mencela dan mengkafirkan. Satu yang kunut, satu yang tidak kunut, saling menyesatkan. Rasulullah sepertinya tidak pernah kita mendapat kabar. Ada orang yang datang bertanya kepada Rasulullah, ada orang yang datang curhat kepada Rasulullah. Apa mereka balik dengan galau? Apa mereka balik dengan hati yang sengsara? Tidak. Orang kafir datang menghadap kepada Nabi, justru kembali dalam keadaan Islam. Justru kita sekarang dai sebagian mengkafirkan orang Islam. Allah jelaskan, musuh kalian bukan orang Islam, musuh kalian yang nyata adalah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, Allah ngajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Tapi apa prakteknya kita? Kita kadangkala terkenalah kita dengan peringatan Nabi. Sepelit-pelit di antara kalian, sebakil-bakil di antara kalian, mereka yang mendengar namaku, lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Itu orang paling pelit itu, Pak. Mendengar nama Muhammad, kita cuma diam. Itu orang pelit. Atau dia bersalawat tapi tidak ikhlas dan tidak sebaik-baiknya. Muhammad, salam. Apa artinya itu, bos? Allah sudah jelaskan, bersalawatlah kalian, yusalluna 'alan nabi, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Termasuk di antara mereka yang punya nama Muhammad di depannya tapi suka singkat-singkat. Muhammad Arkam, dia tulis M Arkam. Apa itu M? Ember. Tulis dengan sempurna, itu manusia mulia. Lebih baik tulisnya Muhammad A. Apa itu? Arkam. Jangan M Arkam. Muhammad, tulis. Kenapa? Itu manusia paling mulia di muka bumi. Bahkan Allah cinta kepada Nabi, sehingga Allah dalam hadis qudsi menjelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, ayo bersalawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang malu-malu salawat nanti tidak dipanggil sama Rasulullah di akhirat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suatu ketika saya pulang dari ceramah TV One, pulang ke Makassar. Biasanya kan kalau kita naik pesawat diumumkan, HP dinonaktifkan. Matikanlah HP saya. Meskipun saya tidak taksiyah, mati HP-ku. Mendarat di Makassar, aktifkan. Tiba-tiba bersamaan ucapan belasungkawa 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang pertama meninggal? Teman SMP-ku. Kerja dia di kampung TV kabel. Rusak TV langganannya, kantor BRI di kampung saya, ditelepon datang perbaiki. Naiklah dia ke atap. Dia tidak melihat ada kabel telanjang. Dia peganglah itu kabel, kesetrum, jatuh dari lantai 2, meninggal. Padahal dari rumahnya keluar sehat walafiat, tidak ada yang pikirkan dia bakal mati. Ucapan belasungkawa yang kedua,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Guru SMP saya. Malam hari masih sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya jamaah, kembali ke rumahnya cerita dengan keluarga. Masuk waktu subuh ke masjid. Selesai sholat subuh, dia cengkrama dengan teman. Selesai sholat subuh, jatuh, meninggal di masjid. Tidak ada yang bayangkan dia ke masjid, pulang jadi jenazah. Ucapan bela sungkawa yang ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga saya pensiun, lalu pagi-pagi dia bilang sama istrinya, Bu, kita pergi makan soto Banjar di jalan dekat kantor pos Makassar. Itu soto Banjar paling terkenal di Makassar. Bapak umur panjang, mudah-mudahan ke sana. Tapi jangan minta ditraktir sama saya. Lalu dia bilang, baiklah kita ke sana. Karena perempuan lebih lama make upnya, standby-nya lebih lama, suaminya bilang, kau duluan lah dandan. Berdandan istrinya, dia keluar rumah sambil nunggu istrinya. Keluar ke rumah, antara pintu pagarnya dengan jalan raya, jalan Anoang, itu ada jembatan kecil dari rumahnya. Terpeleset, jatuh, meninggal. Semua sehat walafiat, tidak dibayangkan bakal mati, tapi meninggal. Kenapa saya sampaikan cerita ini? Saya ingin menyampaikan kepada kita, meyakinkan kepada kita semua, pikiran kita yang kalah oleh setan. Apa? Selalu berpikir, masih lama saya mati. Nanti saya sudah tua, nanti saya pensiun. Siapa janji kok? Siapa yang janji masih lama mati? Ini muka-muka bapak sekarang sehat-sehat, alhamdulillah. Tapi bisa jadi pulang ketabrak becak, mati. Namanya ajal. Untuk apa disampaikan ini? Karena malam ini saya diberikan judul oleh panitia yang agak hoax sedikit. Apa judulnya? Dan akhirnya kita pun merindukan kematian. Ini sepertinya dusta ini judul ini. Ada yang merindukan kematian di sini? Ada? Saya tidak merindukan kematian, Pak. Yang aku rindukan adalah poligami. Tidak berani, Pak. Ada di sini merindukan kematian? Ada kira-kira bapak-bapak merindukan kematian? Ayo sebut, ada? Ada? Dah catat malaikat, kalau gitu dia sudah rindu balik ambil sebentar. Tapi ada manusia yang diberikan jaminan Allah. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Masih ingat ketika kisah Rasulullah wafat? Hari Senin, sama hari lahirnya beliau. 12 tanggalnya, sama tanggal kelahiran beliau. Bulan Rabiul Awal, sama bulan kelahiran beliau. Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah sakit. Ya kalau bahasa modern sekarang influenza. Lalu Allah panggil Jibril. Jibril, kau panggil malaikat Mikail, Israfil. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 malaikat. Kau turun ke dunia. Jemput kekasihku Muhammad. Cabut nyawanya. Dengan catatan, tanya dulu. Kalau dia mau, eksekusi. Kalau tidak mau, tunda sampai dia mau. Masya Allah. Turun malaikat. Rasulullah, 4 malaikat turun. Langit ke-7 masih berempat. Langit ke-6 masih berempat. 5 masih berempat. Sampai langit pertama, Jibril berkata kepada malaikat pencabut nyawa, Mas bro, tentu dalam hadis tidak ada mas bro. Ini Ustadz zaman now. Ya. Mas bro, saya kan tidak bertugas. Ente yang bertugas. Ente aja yang turun. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kamu kan yang CS selama ini. Kamu yang selalu jumpa sama dia. Kau temani saya. Dia bilang, enggak, saya tunggu aja sampean di sini. Turunlah malaikat pencabut nyawa bertiga. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Kata Nabi, ya Fatimah, ada tamu. Buka pintu. Fatimah buka pintu. Abah, tidak ada orang. Nabi berkata, sudah ada di sampingku. Siapa dia itu? Ternyata malaikat pencabut nyawa. Ya Muhammad, saya diperintah Allah untuk menjemput engkau pada hari ini. Tapi Allah perintahkan saya untuk tanya dulu. Sampean sudah mau apa tidak? Kalau bapak-bapak ditanya kira-kira apa jawabannya? Apa jawaban bapak? Kalau di sini ada caleg, maka saya tahu jawabannya. Apa? Tunggu dulu bos, orang belum pilih caleg. Coba. Tapi apa jawaban Rasulullah? Saya siap.
Senior-senior saya 24 Nabi dan Rasul terdahulu selesai melaksanakan tugas menghadap kepada Allah. Aku pun merindukan menghadap kepada Allah. Saya juga rindu, saya sudah mau menghadap kepada Allah. Tapi ada yang aneh nih, kata Nabi. Apa yang aneh? Kata malaikat, apa? Mana CS saya? Mana Jibril? Ada di atas, dia menunggu. Panggil dulu, ada perkara yang saya mau tanyakan. Naiklah malaikat pencabut nyawa. Wih bos. Wih bro. Nah cari kau temanmu. Saya bilang memang kau turun tadi, banyak sekali ceritamu. Tidak, turun loh. Kenapa? Dia cari kau temanmu. Ayolah turun. Nah datanglah Jibril menghadap kepada Nabi. Ada apa ya Muhammad? Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, kalau hari ini saya harus dicabut nyawa saya, tolong beritakan saya kabar gembira. Tolong kasih saya kabar gembira yang menyenangkan. Lalu kata Jibril, tunggu kalau begitu mas bro. Saya dulu melapor kepada Big Boss Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun malaikat Jibril membawa berita gembira. Apa gerangan? Ya Muhammad, ada kabar gembira dari Allah. Apa? Kalau engkau punya dosa, kalau ada, Allah telah menghapus dosa-dosamu. Yang kedua apa lagi? Allah telah menyiapkan seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan baris menjemput rohmu. Coba bayangkan, masih ingat zaman Orde Baru? Kalau Pak Harto mau datang kan, kita kumpul itu di pinggir jalan. Waktu itu saya masih SD. Bawa bendera merah putih. Ini siapa yang jemput? Malaikat. Saya pernah ke kampungnya Ustadz Amin di Pulau Kijang. Jauh sekali Pak, jauh lagi. Naik perahu ketinting yang tok. Itu 8 jam. Tapi hilang rasa capek saya ketika saya naik ke atas, turun dari perahu, semua orang menyambut saya. Assalamualaikum Ustaz. Baris-baris orang. Saya bilang, seolah-olah saya seperti Pak Harto. Itu baru manusia yang jemput kita Pak. Ini seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan jemput baris menghadap, menunggu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kata malaikat Jibril, ya Muhammad, meskipun engkau rasul paling terakhir, Allah mengharamkan seluruh nabi masuk ke dalam sorga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam sorga. Nabi tersenyum, alhamdulillah, berita gembira. Tapi Jibril, itu kan gue, itu kan saya. Saya tidak cemas soal diri saya. Yang saya cemaskan umatku yang iktikaf di Masjid Sunda Kelapa. Kita semua yang dipikirkan Nabi tidak memikirkan dirinya. Saya tidak cemas soal diri saya. Yang aku cemaskan umatku. Tolong berikan saya berita gembira tentang umatku. Lalu datang Jibril membawa berita. Ya Muhammad, baru saya dapat berita dari Allah. Seluruh umat Nabi sebelummu, haram umatnya masuk sebelum umatmu lebih dulu masuk ke dalam surga. Meskipun engkau tidak berada di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak ada di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran Sunnah, maka mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Oh begitu? Iya. Kalau begitu Jibril, eksekusi, laksanakan tugasmu. Jibril lalu mundur melangkah ke belakang. Kenapa? Bukan tugasnya mencabut nyawa. Lalu Jibril berkata kepada malaikat pencabut nyawa, Mas bro, kau yang tugas, laksanakan tugasmu. Dicabutlah rohnya Rasulullah. Berangkat mulai meninggalkan telapak kaki. Naik ke betis beliau. Naik ke paha beliau. Sampai ke perut. Sampai ke dada beliau. Sampai ke tenggorokan beliau. Keluar air keringat. Kelihatan biji-biji keringat di muka Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berbalik. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apa kau jijik melihat saya? Jibril berkata, demi Allah yang menguasai segala-galanya, saya tidak jijik. Saya hanya tidak tega melihat engkau dicabut rohmu. Lalu Nabi bersabda, andai saja Allah tidak mencintai saya, andai saja Allah tidak sayang kepada saya, maka pasti saya akan merasakan begitu sakitnya sakaratul maut ini. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, begitu sakitnya sakaratul maut ini, jangan engkau timpakan umatku. Jangan engkau timpakan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Cukup saya saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut ini.
Begitulah cintanya Nabi kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu siapa yang disebut Nabi di penghujung hayat beliau? Apakah beliau menyebut Fatimah? Apakah beliau menyebut Khadijah? Apa beliau menyebut Ali bin Abi Thalib? Menyebut sepupu-sepupunya? Menyebut ibunya? Tidak. Siapa yang disebut? Kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Subhanallah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berangkatlah Rasulullah meninggalkan kita. Rohnya telah meninggalkan kita. Jasadnya telah berkubur di Madinah. Tapi ajaran-ajarannya, alhamdulillah, sampai detik ini masih kita pegang baik. Dan salah satu sebabnya kita iktikaf di tempat ini karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bicara tentang kematian, tentu kita ingin menghadap kepada Allah seperti Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini, Pak, kerjaan saya penceramah. Macam-macam modelnya orang saya lihat. Ketika kita berbicara tentang kematian, ada biasa yang nanya mahasiswa saya, Ustadz, apakah itu orang kalau sudah mati, otomatis sampai di surga atau neraka? Kira-kira orang yang sudah wafat, Pak, itu sampai surga atau neraka? Belum. Untuk sampai ke surga atau neraka, untuk sampai ke akhirat itu, ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Ada pintu-pintu yang harus kita lalui. Apa itu? Yang pertama, ada yang disebut sakaratil maut. Apa itu sakaratil maut? Orang di kampung saya berkata, madangi. Ipa madangi. Sakaratil maut. Bagaimana kondisi dan keadaan orang menghadapi sakaratil maut? Tergantung amal dan kebiasaannya ketika hidup di dunia. Ketika ada orang waktu hidup agamanya Islam, tingkah lakunya Islam, perbuatannya Islami, kelakuannya Islami, insya Allah sakaratil maut dan mati dalam keadaan Islam. Tapi ketika ada orang waktu hidup agamanya Islam, tingkah lakunya tidak Islami, perbuatannya tidak Islami, matinya juga nanti mati dalam keadaan tidak Islam. Kalau ada orang waktu sehat agamanya Islam, pagi-pagi menggaple, duhur lanjut, asar belum berhenti, maghrib mulai lagi, isya lanjut, sampai subuh hari. Orang seperti ini, Pak, kalau mau mati kasih gaple. Enak matinya itu. Kalau ada orang waktu hidup, hidupnya hanya gosip terus dia nonton. Pagi-pagi cek and recheck. Tengah hari silet. Mengupas berita setajam silet. Karena kami memang kabar-kabari. Coba, nanti kalau mati, sakaratil maut, bisiki berita gosip. Senang dia matinya itu. Tergantung kebiasaan, Pak. Saya pernah lihat orang sakaratil maut. Ini bukan cerita, ini fakta, Pak. Ada di rumah sakit Makassar di Wahidin Sudirohusodo. Kakak saya kebetulan opname juga. Ada tetangga kamarnya, sudah hampir 1 minggu sakaratil maut tidak mati. Ingat, Pak, kalau ada orang lama sakaratil maut, berarti lama disiksa itu. Maka saya kasihan. Saya pergilah dekati dia. Bu, saya bacakan Yasin ya, ikut. Saya bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baru saya bilang Yasin, dia bangun. Dia lempar sebotol aqua. Pergi kau, jangan kau mengaji di sini. Panas telingaku. Barusannya ada orang saya ngajikan, panas telinganya nih. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia lempar lagi saya. Basah baju saya. Saya baru sadar. Oh, ini peringatan dari Allah. Saya tinggalkan. Saya tanya anaknya. Bu, pintar aja ke tubuh ibunya mengaji. Dia bilang, oh itu dia, kasihan mama ajiku. Tidak tahu ngaji. Haji tidak tahu ngaji. Ini kalau di kampung saya namanya Haji Kajili-jili. Haji Panrasu-rasu. Coba, seandainya saya menteri agama, Pak. Saya tidak bikin daftar 200. Apa yang saya bikin, Pak? Syarat menunaikan ibadah haji, lancar ngaji. Pasti turun pendaftar. Pasti kurang pendaftar, Pak. Ini yang saya ditanya, Ustadz, ada namanya di daftar itu yang 200? Ada, cuma dipotong. Cuma daftar 200, nomor saya di 212. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Maka mau sakaratil maut dengan tenang, syarat pertama, biasakan ngaji dengan baik. Alhamdulillah tadi kita ngaji dengan baik. Alhamdulillah.
Meskipun tidak lancar ada juga. Sudah dinilai pahala Allah. Kalau tidak lancar ya sudah, terbata-bata saja. Pun tidak lancar, dengar saja sudah pahala. Lihat saja ke atas layar, sudah pahala. Ternyata ada saya di atas layar juga. Ternyata tidak lancar juga, ya sudah. Baca Qul Huwallah sambil Bapak itikaf sebentar. Tidak lancar ngaji, ya sudah. Qul Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Wan ahad 3 kali, 1 kali khatam. Alhamdulillah 1 kali khatam. Ulang lagi, alhamdulillah 3 kali. Pas pulang berapa kali khatam? 27. Wah, mantap. Jangan sampai datang ke sini itikaf katanya, tapi lengkap bantalnya, selimutnya, datang ganti tempat tidur. Tapi masih lebih bagus lah daripada tidak datang ke masjid. Nah, yang kedua, sakaratil maut. Siapa lagi yang tersiksa sakaratil maut? Anak yang durhaka kepada orang tua. Itu sudah dijamin. Kalau Anda durhaka sama orang tua, tidak bakal sakaratil maut dengan baik. Masih ingat kisahnya Quraisy, sahabat Nabi Jurais, ada durhaka sama orang tua, ya. Alqamah baik sekali agamanya. Andai sekarang ini remaja masjid lah, bagus agamanya. Tapi ketika sakaratil maut tidak bisa syahadat, dituntun oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma mengatakan la, tidak bisa. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, sahabat kita sakaratil maut tidak bisa syahadat, tolong Anda doakan. Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Nabi lalu bersabda, cari orang tuanya. Ketemu ibunya, Bu, anak ibu sakaratil maut tidak bisa syahadat, mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Nada apa mi? Bukan mi dia dapat ya, dia dapat sudah itu. Kenapa? Kurang ngajar itu anak. Setengah mati saya hamilkan. Bapak-bapak pernah rasakan hamil? Pernah? Paling bapak-bapak menderita kalau ngidam istrinya. Ada di Makassar nanya sama saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang, apa ngidamnya istrinya? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Saya bilang, berhenti, dikasih bodoh-bodoh kau itu. Ibu juga kalau ngidam jangan keterlaluan deh. Masa kita suruh ibu? Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah di atas lemari. Keterlaluan juga ini ibu, bisa kacau juga ini ibu. Coba ibu-ibu kalau hamil, menderita lahir batin. Sudah melahirkan, coba ibu-ibu melahirkan. Ibu-ibu nih yang dibawa, pernah enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ibu-ibu pernah melahirkan senyum? Keluar kona. Tidak. Menderita juga. Bapak kalau istri mau melahirkan paling gelisah. Mondar-mandir. Dia, tapi cemas, masih sempat merokok. Yang merokok saya doakan berhentilah Bapak merokok. Janganlah merokok, Pak. Merokok itu tidak bagus buat agama kita. Tidak bagus buat kesehatan. Bapak benci 9 naga. Bapak benci itu pengusaha-pengusaha yang memusuhi Islam. Tapi Bapak beli produknya. Produk rokok. Coba lihat yang terkaya, 5 terkaya yang besar itu. Perusahaannya apa? Rokok. Jadi kalau Bapak mau menolong agama Allah, berhentilah merokok. Dia bilang, tidak jalan otakku kalau saya tidak merokok, Ustaz. Bohong kok. Buktinya siang jalan otakmu kalau Ramadan. Tidak merokok. Saya serius ini bos, jangan ketawa, saya serius ini. Saya serius. Coba ya. Nah, ini Bapak saudara-saudara sekalian. Apa tadi? Alqamah. Akhirnya panggil. Setengah mati aku lahirkan ya Rasul. Setengah mati aku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya daripada saya. Begitu, panggil. Datanglah ibunya. Ibu, maafkan anaknya. Kalau tidak dimaafkan, tidak selamat dunia akhirat. Saya tidak mau ya Rasul. Kalau begitu, saya bakar dia api di dunia. Lebih baik api dunia daripada api akhirat. Silakan, kumpul kayu, nyalakan.
Nabi lempar, begitu mau dilempar masuk ke bara api, ibunya berteriak, tahan, tahan, jangan ya Rasul. Memang dia kurang ajar, durhaka. Tapi kedurhakaannya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad, saya ampuni dosa-dosa anak saya. Jangan kau bakar dia. Akhirnya Alqamah didudukkan dengan bersusah payah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada gunanya kita puasa lengkap kalau bapak menyakiti hati orang tua. Anak-anak zaman modern sekarang, Masya Allah, sopan betul sama cowoknya, tapi kurang ngajar sama bapaknya. Dede, dongo. Kalau cowoknya telepon, iya kak, terserah kakak aja deh, mana yang baik. Beleng-beleng. Kalau cowoknya jabat tangan sama cowok, dia cium tangannya. Sekalinya bapaknya ndak dicium, di selidingnya saja. Bapak ketawa karena bapak alami toh. Adik-adik nih yang remaja-remaja, mau sukses bos, ndak wajib kita pergi sekolah ke luar negeri jauh-jauh. Mau sukses ndak perlu kita kursus kiri kanan. Allah sudah janjikan ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tuamu. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tuamu. Allah ridha terhadap anak yang diridai orang tuanya. Allah murka terhadap anak yang dimurkai orang tuanya. Ketika kita keluar rumah lalu orang tua berkata, nak saya ridha kepadamu, semoga yang kau cari kau dapat, kau kembali dalam selamat. Roda orang tua, bapak ibu menyertaimu nak. Insya Allah berkah hidup. Maka bapak-bapak yang ada di sini, demi Allah sayangi orang tua mereka, bapak ibu yang masih hidup orang tuanya. Jangan sampai terjadi kasus seperti tadi, takut sama istrinya. Ada laki-laki takut sama istri di sini? Ada? Banyak. La haula wala quwwata illa billah. Berhenti jadi laki-laki kalau bapak takut sama istri. Saya bilang sama istri saya, boleh kau marah, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting jangan kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau lukai perasaan ibu saya. Meskipun ibu saya orang kampung, meskipun ibu saya orang miskin, tapi jangan kau lukai perasaannya. Begitu kau lukai perasaan ibu saya, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar kau. Harus begitu laki-laki, Pak. Itu mendidik istri. Adik-adik, percayalah. Mau hidup sukses, bahagia, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bapak kalau masih ada orang tua di kampung, Pak, pulang kampung. Mahal Ustaz, la haula wala quwwata illa billah. Bapak hitung-hitung mahal, padahal harta orang tua kita warisan dijualnya agar kita bisa dewasa. Apa kata orang tua kita kadangkala? Nah, biarlah ibumu ini jadi pembantu, biar ibu korban perasaan, yang penting kamu sekolah baik-baik, kau ke Jakarta cari nafkah dengan baik, biar ibu jual perhiasan ibu. Lalu ketika kita sudah sampai di Jakarta, hidup agak lebih bagus, pulang, dia bilang istrinya, enggak usah pulang bang. Tiket itu berapa PP? Istri seperti ini, Pak. Oh jangan dicerai. Kasihan kalau dicerai, janda dia. Jadi dia apa Ustaz? Tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Jelas? Jelas? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Bisa-bisa sendal saya dicembunyi sama ibu di bawah ini. Bapak saudara-saudara sekalian, nih orang yang durhaka kepada kedua orang tua, sakaratil maut tidak akan selamat. Nah, tuh pertama, proses sakaratil maut. Keluar roh kita, itu kata Nabi, tidak keluar roh seseorang sebelum diperlihatkan di mana tempatnya nanti di akhirat. Ulang, tidak keluar roh seorang hamba sebelum diperlihatkan tempatnya di akhirat kelak. Kalau dia orang soleh, maka Allah perlihatkan dulu, divisualisasi. Cuma orang yang sakaratil maut aja yang melihat. Orang-orang di sampingnya yang mengantarnya di sakaratil maut tidak melihatnya. Hanya yang bersangkutan. Kalau dia orang soleh, Allah perlihatkan dia pintu neraka. Diperlihatkan visualisasi, seolah-olah seperti di atas. Diperlihatkan neraka.
Lalu dia berkata, astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Hamba sadar banyak dosa dan kesalahan. Hamba sadar banyak maksiat. Tapi hamba sadar tidak mampu memikul azab neraka-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan saya ya Allah. Lalu Allah sampaikan, malaikat sampaikan, bos, sebenarnya di situ tempatmu. Tapi karena kau taat kepada Allah, kau cinta kepada Allah, kau hindari larangan Allah, kau berkhidmat hidupmu kepada ajaran-ajaran agama Allah, maka bukan di sini tempatmu. Langsung diganti visualisasi surga. Ini tempatmu yang sebenarnya. Melihat pemandangan surga yang bersangkutan lalu berkata, ya malaikat, sudahlah, jangan banyak bicara mas bro. Sudah selesaikan eksekusi cepat, cabut segera nyawa saya. Ternyata kenikmatan menunggu saya jauh lebih baik daripada kenikmatan yang ada di dunia ini. Sudah, jangan banyak cerita, bawa cepat saya. Maka dijemputlah rohnya, keluar rohnya dalam keadaan tersenyum. Maka kadangkala kita lihat jenazah, ada orang seolah-olah wajahnya tidur sambil tersenyum. Itu ciri-ciri tanda fisik orang baik matinya. Tapi kalau ada orang tukang tipu, terlibat korupsi EKTP, kemudian pencitraan Islamnya, salah make ihram. Kemudian, saya kan cuma bilang salah make ihram bos. Jangan sangka buruk. Kemudian banyak bohong-bohongnya. Malaikat sudah nunggu. Kalau orang Bugis bilang, beta nolo tajat cilaka. Datanglah dia. Dia gambarkan dulu, diperlihatkanlah dia gambar surga. Dia perlihatkanlah dia surga. Lalu dia senang. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Begitu kau dah kasih saya surga. Langsung malaikat kata, bos, itu surga hoax. Itu jangan terlalu cepat terharu, bos. Kamu kan banyak nipu-nipu. Itu kutipu kau. Akhirnya diperlihatkan neraka. Kagetlah dia. Ya Allah, jangan. Saya tidak siap. Malaikat berkata, kenapa kau tidak siap? 5 kali kau di SMS Allah. 5 kali kau di telepon Allah. Kenapa kau tidak balas? Dia bilang, sudah habis pulsa. Dasar tukang tipu. Malaikat juga mau ditipunya. Sekarang kau siap atau tidak? Saya jemput rohmu. Maka dia tampak ketakutan. Dia tampak cemas. Dipaksa keluar rohnya. Lalu malaikat mencelanya. Malaikat tidak mau. Jangan kau bawa ke langit. Kotor rohnya. Busuk bau. Jangan bawa ke sini. Lalu ditanamlah jasadnya. Malaikat berkata, jangan di sini. Ada jasad para nabi dan mujahid. Jangan, kami menolaknya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian keluar rohnya. Mukanya seperti orang yang ketakutan. Seolah-olah baru diburu anjing gila. Itu tanda-tanda fisik tidak beres matinya itu orang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika kita meninggal, keluar roh kita, itulah meninggal. Berpisahnya jasad dengan roh. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, tidak keluar roh seseorang sebelum diperlihatkan tempatnya, dan tidak keluar roh seseorang apabila belum tiba saatnya. Biar Bapak mau sekali mati, kalau belum ajal tidak mati, Pak. Biar Bapak menolak, kalau sudah tiba saatnya pasti mati. Pernah baca kisahnya umatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lagi ceramah kira-kira seperti ini. Tiba-tiba datang tamu tak diundang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk. Masuklah tamu tadi. Duduk. Begitu duduk, Nabi lanjutkan cerita. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi dia bilang, ya Rasulullah mohon izin pamit dulu. Nabi silakan. Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi Sulaiman bertanya, saudara-saudara sekalian, Anda tahu siapa itu tadi? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi menjelaskan, itu tadi bos, malaikat pencabut nyawa. Setiap kali datang pasti ada dia mau ambil itu. Wah, kaget ini anak muda. Ya Rasulullah, itu malaikat pencabut nyawa. Iya. Tidak kembali sebelum diambil. Iya. Dia bilang, mati saya ya Rasul. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus yang dilihati. Nabi Sulaiman berkata, hati-hati kau anak muda.
Barangkali kau yang diinginkan, jangan main-main deh. Ya Rasulullah, bawa saya jauh sampai dia tidak dapat situ tali. Baiklah, saya perintahkan angin. Nabi Sulaiman pandai berintah angin, tentu dengan izin Allah. Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini. Kemana dia mau pergi? Bawa dia sejauh-jauhnya. Siap. Diterbangkan dah dia kiri, kanan, lurus, jauh. Pas jauh sekali, dia bilang ini anak muda, sudah, kasih turun saya. Pas turun, baru satu langkah kakinya di tanah diinjakkan, langsung ketemu itu tadi tamu. Dia bilang, dari mana kau bos? Dari tadi saya tunggu kau di sini. Makanya saya tinggalkan pengajian itu, karena di sini takdirmu. Maka bapak-bapak hati-hati. Siapa tahu keluar dari pengajian, bapak ditunggu di luar. Kullu nafsin sa'ikatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Nah, ketika sudah ajal, sudah itulah kematian. Berpisahnya jasad dengan roh. Maka ingin menghadapi kematian agar kita bisa merindukan kematian itu, siapkan diri. Bagaimana cara menyiapkan diri? Satu tadi, birrul walidain. Yang kedua, sempurnakan sholat. Bapak meninggal, yang pertama ditanya, bukan berapa mobilmu. Yang pertama ditanya, yuk sarjana apa tidak? Yang ditanya nanti, yuk pintar bahasa Inggris apa tidak? Yang pertama akan ditanyakan ketika kita sudah sampai di kubur, sholat dulu yang ditanya. Kan itu ketika kita sudah pengantar, dalam hadis dijelaskan, ketika pengantar jenazah sudah balik, bahkan dijelaskan langkah kaki manusia yang paling terakhir mengantar jenazah masih kedengaran, datang malaikat. Dan akan ditanya 5 hal. Kalau bapak pelihara sholat dengan baik, tenang. Kenapa? Sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Begitu malaikat pengantar sudah kembali, malaikat datang. Akan bertanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Sholat akan berkata, Das'at, kau mundur. Waktu kau hidup, kau rajin jaga saya. Setiap asan kau jaga saya. Maka sekarang saatnya saya yang jaga kamu. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Sholat kita akan menjawab, Allahu Akbar. Malaikat berkata, Ush, luar biasa. Hebat, barusan saya dapat ini. Ditanya lagi, Man nabiyuka? Siapa nabimu? Salat kita menjawab, Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat lagi tambah, tambah hebat dia, anak menteng ini. Itu kalau bagus salatnya, akhirnya malaikat naik, Ya Allah, saya tanya, Man Rabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, itu bukan dia yang jawab, tapi salatnya. Karena dia baik salatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Coba, bapak masih ingat waktu pengantin baru? Waduh, nggak usah ngomong anak muda, ini urusan orang tua ini. Itu kalau pengantin baru pak, sampai sekarang saya mau baru terus. Coba, itu kalau bagus sholatnya, bagus agamanya. Tapi kalau agamanya pencitraan, datang malaikat. Ditunggu malaikat, ditanya, mana buka, siapa Tuhanmu? Langsung, tunggu dulu pak, orang baru tiba. Malaikat aja mau dia. Tanya lagi, pada buka siapa Tuhanmu? Tambah kaget. Dia kaget langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Ini bangsa Indonesia yang beres Pancasilanya tapi tidak beres akidahnya. Malaikat naik melapor, Ya Allah, ada hambamu, saya tanya, marah buka, dia jawab ketuhanan yang Maha Esa. Itu kasih masuk dia. Beres itu dunia tapi tidak bagus agamanya. Masukkan dia ke dalam. Tidurkan dia seperti tidurnya orang sakit gigi. Coba lihat orang sakit gigi pak, tidak ada enaknya. Baru jam 10, namanya pagi. Kalau pengantin, cepat betul pagi. Nah, satu, perbaiki sholat. Bapak ibu, adik-adik, mau sukses dunia, tadi satu birrul walidain, yang kedua resepnya perbaiki sholat. Kenapa hidupku susah Ustaz? Sholatmu berantakan. Kenapa utang-utangku tidak lunas? Sholat yang tidak beres. Kecil buat Allah kasih lunas utang. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Contoh. Saya kasih contoh paling gampang. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Kenal enggak? Minum dulu mas. Ibu bapak pernah lihat pejabat Indonesia? Itu kan rata-rata pejabat punya ajudan kan? Coba kalau bupati panggil ajudan, ajudan, langsung siap. Biar dia pegang pisang goreng, dia buang itu pisang gorengnya. Siap komandan, perintah. Kira-kira ada ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu pak, orang lagi sibuk.
Berani kira-kira ajudan ngomong begitu. Misal Pak Aksa panggil ini, ajudan, tunggu dulu puang, orang sibuk. Bilang mau kok dikasih pindah kok. Tidak mungkin. Pasti. Itu baru manusia. Kita takut betul sama manusia. Tapi kalau Allah yang manggil kita, hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tunggu, lagi ada tamu. Tuhannya disuruh menunggu. Baik kalau dia datang. Disuruh nunggu dari subuh sampai isya tidak datang-datang. Apa tidak kurang ajar ini orang ini? Coba. Kedua, contoh paling konkret. Gimana hidup kita tidak susah? Karena, coba. Saya pernah suatu ketika di Makassar saya pergi nyukur. Gunting rambut. Waktu saya cukur, yang cukur saya itu yang tidak jelas jenis kelaminnya. Antara laki-laki dengan perempuan. Itu kan makhluk seperti ini kan cerewet, Pak. Semua mau dikomentari. Saya diam-diam saja. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Sembarang kau bilang kau. Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, kenapa ada peminta-minta di jalan? Oh, betul juga dalam hati saya ini. Tapi tidak ada gunanya diajak berdebat. Jenis kelaminnya aja tidak jelas. Habisin pulsa saja berdebat sama ini. Pulanglah saya. Di jalan saya ketemu orang gondrong. Saya bilang, oh ini jawabannya. Saya bilang, Dek, sini. Apa Ustaz? Ikut kok sama sini. Saya kasih kau uang. Ikutlah dia. Sampai di tukang cukur saya bilang, saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sembarang mulutnya ini Pak Ustaz. Saya tidak percaya. Kau bilang, barusan saya cukur Ustaz. Saya tidak percaya. Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada ini gondrong? Sudah bilang, dia gondrong karena dia tidak datang mencukur. Coba kalau dia datang, ku gondol dia Ustaz. Begitu juga dengan Allah. Mana hidup kita tidak susah? Kita tidak datang kepada Allah. Coba, bapak-bapak hafalkan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Semua nama-nama Allah baik. Tapi kita tidak datang. Kita lebih senang datang kepada pejabat. Kita lebih senang kepada manusia daripada datang kepada Allah. Maka ingin baik, merindukan kematian supaya kita tidak takut menghadapi kematian. Kedua, perbaiki sholat. Yang ketiga, ada lagi. Sedekah. Bersedekah. Apa hubungannya Ustaz? Ingat, diceritakan dalam Quran. Ketika orang sudah menghadapi sakaratil maut dan mati dan ketika dibangkitkan, dia akan bertanya, ya Jibril, hari apa ini? Lalu malaikat Jibril berkata, ini adalah hari kebangkitan. Kalau ini hari kebangkitan ya Jibril, kembalikan saya ke dunia. Paling suka kasih kulinoe, kembalikan saya ke dunia. Meskipun sekejap saja. Untuk apa? Untuk sholat? Bukan. Untuk apa? Puasa? Bukan. Untuk apa? Haji? Bukan. Untuk apa? Kita hanya ingin berkata, malaikat, kembalikan saya. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Meskipun sekejap saja. Saya hanya ingin mengatakan, hartaku saya belanjakan di jalan agama Allah. Maka Bapak Ibu, jangan terlalu pelit. Tidak ada orang yang bangkrut kalau dia rajin bersedekah. Pengalaman saya paling ini, Pak. Saya ini banyak sekali pengalaman saya soal sedekah. Pengalaman terakhir saya, Pak. Paling terakhir ini. Ada kebiasaan saya, setiap awal bulan, saya pergi tukar uang-uang baru. Ya, yang baru-baru. Karena kalau uang baru, Pak, dikasih orang meskipun 10.000 merasa terhormat. Kalau uang baru, Pak, enak dikipas-kipas kan? Nah, saya bagi-bagilah tukang sapu-sapu di Unhas, tempat saya ngajar. Sudah, saya tidak tahu berapa jumlahnya. Sudah itu saya pergi ceramah. Saya pergi ceramah di Tanah Bumbu Batu Licin. Ya. Kira-kira yang saya keluarkan itu Pak tidak sampai 2 juta. Sampai di Batu Licin selesai ceramah, datanglah itu orang yang undang saya ceramah bawa tas-tas. Ustadz, ini Ustadz. Apa ini? Hadiah untuk istri di rumah. Saya atau istri? Sama-sama saja Ustadz. Sudah dikasih. Masuk saya kamar, saya buka. Berapa isinya? 150 juta. Allah ganti Pak, berkali-kali lipat. Ada lagi nih, saya pergi ngajar di kampus, pulang ngajar saya lihat tukang cat. Kerjaan yang tukang cat. Saya bilang pasti orang miskin. Saya kasihlah uang 100.000. Keluarlah doanya, mudah-mudahan murah rezekinya dan seterusnya. Tiba-tiba, sore hari saya sampai di kantor, ada orang menelpon. Ustadz, saya ajudannya ini. Oh, bagaimana kabar beliau? Baik-baik Ustadz, saya diperintah beliau untuk ketemu sama Ustadz. Oh ya, kita ketemu di kantor saya, Jalan Kakak Tua. Datanglah dia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini ada titipan dari beliau.
Coba apa? Saya lihat amplopnya tebal Pak. Ini Pak. Kok bisa? Saya kan tidak ceramah, tidak apa-apa. Padahal dalam hatiku, cepat sudah kasih saya. 100.000 yang keluar. Begitu dia pulang, saya bukalah amplop itu. Berapa isinya? 15 juta. Percaya Pak. Kenapa Bapak miskin selama ini? Kenapa Bapak susah hidup selama ini? Karena Bapak terlalu pelit. Ayo, belajarlah untuk sedekah. Jangan tunggu untuk kaya. Bapak kalau nunggu kaya, kalau tidak kaya-kaya, maka Bapak tidak akan pernah bersedekah. Sedekahlah. Saya tidak bisa sedekah dengan duit. Sedekahlah dengan tutur kata yang baik. Sedekahlah dengan saling mendoakan. Sedekahlah dengan kue. Ibu-ibu bertetangga. Kita tidak bisa sedekah tetangga dengan duit. Sedekahlah dengan akhlak yang baik. Jangan mengganggu tetangga. Bersedekahlah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebenarnya banyak yang kita mau uraikan berkaitan dengan bekal untuk kematian ini. Tapi waktu yang terbatas. Pada akhirnya, kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Lalu Allah dalam surah As-Sajdah menanya kepada kita. Apa man kana mu'minan kaman kana fasikan. Sama ndak orang yang beriman dengan Islam pencitraan? La yasta'un. Tidak sama kata Allah. Amal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam sorga. Sorga dunia, insya Allah sorga akhirat. Wa ammal ladzina fataku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, Islam pencitraan, kami kembalikan mereka ke dalam neraka. Nerakanya dunia, lagi nerakanya akhirat. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebelum ajal menjemput, alhamdulillah Allah kasih kita umur yang panjang. Alhamdulillah lagi Pak, Allah kasih kita umur untuk datang beriktikaf. Jangan anggap enteng kekuatan doa. Bisa jadi Bapak sholat tahajud hanya 30 menit. Berdoanya 30 menit. Bisa jadi yang 1 jam itu mengubah hidup kita 30-40 tahun yang akan datang. Bahkan memperbaiki hidup kita sampai ke akhirat. Maka manfaatkan waktu yang tersisa ini. Itu berdoa sebaik-baik kepada Allah. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoa itu bahasa anak gaulnya curhat. Sampaikan keluhan kita kepada Allah. Tidak harus mengikuti apa yang disampaikan ustadz kita. Apa yang disampaikan imam kita. Tapi sampaikanlah dengan bahasa kita masing-masing. Dengan sepenuh hati dan penuh harap. Dan jangan pernah berburuk sangka. Karena Allah janjikan. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku. Pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Bukan janji pilkada. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup maupun yang telah berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Amin. Terima kasih. Waktu 2 menit, promosi sedikit. Kalau Bapak masih mau dengar ceramah saya, silakan buka YouTube, aplikasi YouTube, kemudian tulis nama saya, Das'at Latif. Begitu Bapak tulis Das'at Latif, keluar semua ratusan ceramah saya. Kemudian like, kasih tanda begini. Jangan begini Pak ya, jangan begini. Hancur saya kalau begini Pak. Saya biasa lihat itu ada orang dengar ceramah di YouTube. Masa kasih tanda begini? Apa ya perasaannya orang begitu? Islam lagi yang kasih gini. Masa orang ceramah kok giniin? Gimana otaknya ini? Kalau kau tidak senang, sudahlah. Tidak usah kasih gini. Cukup dalam hatimu aja. Masa orang menyampaikan dakwah kok kasih gini bos? Sudah itu kasih tanda begini. Lalu lihat sebelah kanan ada tulisan warna merah. Subscribe. Insya Allah. Bapak namanya balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walau 1 ayat. Tapi kalau Bapak kirim SMS kepada Liga Dangdut, lalu itu jadi artis membangkang, lalu berpelukan di depan bukan muhrimnya, maka pengirim SMS-nya juga nanti ditanya tanggung jawabnya. Tapi kalau Anda membantu dakwah, insya Allah, meskipun Bapak sudah meninggal, yang mendengar dakwah-dakwah itu Bapak dapat kiriman amal. Itu yang disebut amal soleh. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya maisturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.